generasi yang siap berkarya. Ini yang terpenting sebetulnya. Ada ungkapan yang sangat indah begini. Laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anada. Laisal fata mayyaqulu kana abi. Bukanlah pemuda yang hebat yang selalu membangga-banggakan orang tuanya. Tapi generasi yang terbaik itu walakinnal fata mayyaquluha anada. Generasi terbaik itu yang selalu saya eran lah ya, LDR ya bahasa Inggrisnya ya. Kita bakal terpisah jarak. Oleh karena itu sebelum kita berpisah sayang, buktikan cintamu padaku. Jawabnya apa? Pret. Jangan pernah percaya rayuan laki-laki. Laki-laki zaman sekarang itu apa slogannya? Aku lihat, aku dekat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat, bangsa. Hati-hati pokoknya, jangan pernah percaya. Habis manis sepah dibuang. Hati-hati dengan itu semua. Pokoknya yang cewek-cewek udahlah. Gaya lo cinta-cintaan ngomongin sama cowok itu, aku tidak bisa hidup tanpamu, pret. Jawabannya begitu. Kadang-kadang saking cintanya ya naik flyover, langsung the fly to the sky. Enak aja nyungsep di aspal tahu. Sudah jangan diperbudak oleh perkara cinta-cintaan, belum waktunya. Ya namanya manusia normal ya. Ngelihat cewek cantik itu adem rasanya gitu. Tapi ingat, jangan terjebak dengan itu semua. Begitupun yang cowok. Pak Ustadz ingatkan yang kedua buat yang cowok. Halo. Buat yang cowok Pak Ustadz ingatkan. Laki-laki itu enggak penting tampan. Yang penting mapan, bro. Bener, kalau Anda mapan deh apalagi jadi menteri, jadi gubernur ya, jadi YouTuber hebat gitu ya, jadi crazy rich. Tapi jangan crazy rich eca-ecaan. Ternyata ujung-ujungnya ditangkap polisi juga kan, jangan. Allahu Akbar. Kan kita terperdaya ya, pamer harta. Begitu pamer harta di mana-mana ternyata trading. Tradingnya trading lebih kepada perjudian. Tapi dia songong juga sih ya. Dia ngomong apa? Tuhan aja bingung miskinin gua. Songong bin sombong, rasain lo dimiskinkan Allah betul. Nah ini Pak Ustadz jadi ingatkan satu hal ini. Hati-hati sama mulut ya. Hati-hati sama mulut. Karena di Inggris ada kejadian 4 anak SMA liburan pakai mobil sedan, kemudian pamit sama orang tuanya, mamahnya, mah mau jalan liburan. Apa kata mamahnya? Hati-hati di jalan, semoga Tuhan bersama kalian. Kata anaknya, mah Tuhan kalau mau ikutan nggak muat kursinya, cuman 4 ini, tapi kalau di bagasi mah muat. Jalan saja begitu. Kecelakaan di jalan tol, pindah arah mobilnya, di arah berlawanan, dilindes tronton, remek 4-4-nya mati semua, cuman bagasi yang utuh sama sekali. Hati-hati dengan lisan. Pernah nonton film Titanic? Bahasa Inggrisnya Titanic. Apa kapal itu tenggelam karena di sana ada maksiat? Enggak juga. Di kapal lain banyak maksiat, enggak tenggelam. Apa karena di sana ada minuman keras? Di kapal yang lain banyak minuman keras tapi enggak tenggelam. Apa dikarenakan di sana banyak orang zina? Di kapal pesiar yang lain banyak orang zina tapi enggak tenggelam. Dia tenggelam hanya gara-gara omongan. Insinyur Thomas Anders, perancang kapal Titanic, ditanya wartawan, apa hebatnya kapal ini? Kata dia, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Oke, jajal kata Allah. Balik lagi buat yang cowok, mapankan diri Anda.
Iyalah kalau masih ABG begini mah yang cewek tuh, yang namanya anak ABG SMP SMA yang dikoleksi foto cowok itu yang tampan. Makanya kalau di kamar disimpan foto tempel di kamar Lee Min Ho. Nggak mungkin kan nyimpan foto Lee Min To. Nggak mungkin, pasti Lee Min Ho. Kalau Indonesia itu Ferrell, Tengku Rasya, Aliando Syarif. Yang nggak adalah anak ABG SMA koleksi foto Ustadz Suparman. Ya kalau buat nakut-nakutin kuntilanak bisa lah itu. Emang wayahnya, tapi ingat perempuan begitu umur selawe 25 tahun sampai 30 tahun perempuan berubah. Yang dibutuhkan dari laki-laki bukan tampan tapi mapan. Walaupun palanya peyang, mukanya bopeng, hidungnya belesak. Yang penting dompetnya tebel, ATM-nya penuh, tabungannya di bank, usahanya banyak, mapan, nggak kelihatan peyangnya, nggak kelihatan bopengnya, yang penting mapan. Makanya buat adik-adik, sukseskan diri Anda. Mau cantik kayak manapun, mepet, saya mepet. Nggak usah khawatir. Tapi kalau Anda terjebak narkoba, pergaulan bebas, ini yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Maka jangan pernah terjebak dengan pergaulan bebas. Jangan sampai kita mencoreng arang hitam di wajah kedua orang tua kita. Karena begini, pernah nggak Anda melihat Allah tertawa? Pernah lihat Allah tertawa? Pernah lihat Allah tersenyum? Enggak kan? Kalau Anda ingin melihat Allah tertawa dan tersenyum, maka sama saja Anda sudah membuat Tuhan tertawa, sudah membuat Tuhan tersenyum. Kalau Anda membuat orang tua Anda bangga, maka sama saja Anda sudah membuat Allah bangga. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Maka jangan pernah sekali-kali menyakiti hati orang tua. Sakitnya dibentak anak itu lebih sakit daripada melahirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Darsani, baca. Terus Pak siapa Pak? Pak Trianto JS. JS itu apa ya Pak? Oh, Jaya Saputra, keren namanya ya. Yang saya hormati dan yang kami banggakan peserta apa judul acara kita ini? Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN dan prekursor narkotika. Panjang betul ya, membacanya juga susah. Adik-adik sudah makan semua? Alhamdulillah, tapi jangan ngantuk ya. Kalau habis makan tuh maunya tidur. Tapi boleh kok ngantuk, enggak masalah. Yang nggak boleh tuh ketiduran, yang nggak boleh. Ini sesi kita ini sesi ceramah, sesi mau'izah hasanah, sesi tausiah. Orang mendengarkan ceramah itu ada dua macam. Ada yang mendengarkan ceramah itu antusias, semangat, kepalanya ngangkat, matanya melotot. Ada juga yang mendengarkan ceramah itu khusyuk. Saking khusyuknya, kepalanya nunduk, matanya mejem, mulutnya ngences. Tapi tetap sama pahalanya.
khairum min alfi raka'atin tatawuan. Pahalanya tetap sama, yakni lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Semoga kita semua mendapatkannya. Allahumma amin. Tema kita kali ini untuk ceramahnya generasi muda ahli ibadah, berakhlak mulia dan siap untuk berkarya. Jadi ada 3 poin yang mau kita garis bawahi. Ini generasi muda ahli ibadah 1, berakhlak mulia 2, dan siap berkarya 3. Ini benang merah kita itu 3. Mengapa tema ini menjadi penting bagi kita semua? Karena kita sudah hidup di masa akhir zaman, di mana ada tantangan yang sungguh besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat. Akan segera datang generasi pengganti. Mim ba'dihim, setelah dulu generasi yang terbaik. Nanti di akhir zaman akan datang generasi pengganti khalfun, generasi pengganti yang jelek. Apa ciri generasi pengganti yang jelek itu? 1, adha'u shalah, mereka menyia-nyiakan salat, menyia-nyiakan ibadah. Di sini ada yang non muslim enggak? Kalau ada berarti tak mesti sholat kan bahasanya. Ibadah kan ya masing-masing. Mereka menyia-nyiakan ibadah, menyia-nyiakan sholat, wattaba'u syahawat, dan tunduk kepada hawa nafsu. Nah, ini ayat ini keren banget ya, karena ayat ini peringatan dari kita. Dan ini bukan kata bijak dari seorang filsuf, tapi benar-benar firman Allah Ta'ala. Nah, ciri generasi yang jelek, generasi yang lemah itu yang pertama, adha'u shalah, mereka menyia-nyiakan sholat. Mula-mulanya waktu sholat yang diabaikan. Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada orang niat salat subuhnya begini, usalli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodaan lillahi ta'ala. Lo qodaan jam 8 salat subuhnya. Ada juga yang niatnya begini, usalli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan? Jam 9 sholat subuhnya. Ada juga yang lebih hebring, begini caranya, usalli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyokan, oplosan lillahi ta'ala. Ini hancur ini, tapi jangan ditiru ya, nanti ngoplos betul sholatnya. Walaupun di Jakarta ada tren begini bahasanya, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Jadi ini yang terpenting yang pertama. Kalau Anda ingin berkarya, adik-adik semua ingin sukses, maka jaga sholat. Karena bahasa hadis qudsinya begini, tafarragh li ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku. Wong sholat ini kan nggak bikin repot, iya nggak kira-kira? Zuhur nih, sholat zuhur ini kan wayahnya istirahat. Apa sih pekerjaan yang nggak ada istirahatnya? Apa sih kesibukan yang nggak ada istirahatnya? Ada breaknya, ada istirahatnya. Sholat asar wayahnya selesai kerjaan kalau orang kerja.
Sholat maghrib wayahnya sampai di rumah. Isya kita mau istirahat. Subuh bangun. Dan sholat itu kan cuma 5 menit paling lama. Dan tidak ada yang capek habis sholat. Jadi nggak ada orang itu ngap-ngapan. Ngap-ngapan capek habis sholat. Nggak ada. Orang kerja capek banyak. Orang makan capek banyak. Ngapa bu? Ngap sesak napas habis bakso 5 mangkok misalnya, nggak bisa napas lagi. Tetapi kalau sholat nggak ada yang capek, nggak ada yang lelah. Makanya buat adik-adik, disiplinkan diri kita dari mulai mendisiplinkan sholat kita, mendisiplinkan ibadah kita. Maka aku janji, kata Allah, kalau engkau menjaga sholat, amla'u sadraka ghinan, ku penuhi dadamu dengan kecukupan, wa asudda faqraka, dan akan aku cukupkan saat engkau ada kekurangan. Wa ilam taf'al, tapi awas kalau engkau tidak menjaga sadraka suglan, ku penuhi dadamu dengan kesempitan, walam asudda faqraka, dan aku takkan mencukupkan kalau engkau sedang kekurangan, kata Allah. Ini hadis qudsi. Nah bagusnya, karena ini saya yakin Anda yang dikirim sekolah ke sini ini orang pintar semua. Kayaknya bakal berhasil semua. Ya, mudah-mudahan ada yang jadi presiden nantinya. Jangan lupa ya, kalau Anda ada yang jadi presiden, Pak Ustadz jadi menteri agama ya. Lebih dari sekarang gitu, Pak. Nah, beliau jadi menteri dalam negeri ya. Artinya kita nggak tahu nasib ke depan, tapi Pak Ustadz kasih resepnya nih. Wa bidan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah, bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal tambahan untukmu, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan tahajud tersebut Allah mengangkatmu pada derajat yang terpuji. Wah, ini kalau Anda tahu rahasia di balik tahajud, tak akan ada anak-anak yang bercita-cita mengabaikan tahajud. Kan mending tahajud daripada nonton El Clasico, ya nggak kira-kira? Atau gini, El Clasico dulu baru tahajud, nggak apa-apa, dapat semuanya kan? Mending tahajud, karena Allah janjikan diangkat derajatnya. Orang cuman melihat mengapa Pak Jokowi jadi presiden. Ada foto Pak Jokowi nggak ya? Oh, Pak Gubernur adanya ya? Ada. Ketutup bedrock kali ya. Ada Pak Gubernur, ada Bu Gubernur. Orang cuman mempersoalkan mengapa Pak Jokowi jadi presiden. Ada yang senang saja, ada yang sampai hari ini masih sakit hati. Karena Pak Jokowi itu dianggap bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kaya raya, pemilik partai, ketua partai, bukan. Jenderal, bukan. Anak kolong, bukan. Darah biru, tidak. Ini Anda darahnya ada yang biru nggak kira-kira? Oh, merah semua ya. Darah hijau, tidak. Ganteng. Ganteng nggak sih Pak Jokowi itu? Saya nggak berani ngomong, takut dimarah sama presiden. Tapi beliau bisa jadi presiden kan? Banyak hal yang kita nggak tahu. Pak Jokowi itu punya kelebihan apa? Selalu menjaga 5 waktu sholatnya. Cuman kan karena itu ibadah yang nggak dia gembar-gemborin dong. Dan istiqomah menjaga sholat tahajudnya. Jadi Mbah Sujiatmi, ibu kandungnya Pak Jokowi, ditanya, mengapa ibu punya anak yang jadi presiden? Apa amalan ibu? Amalan beliau itu 1, tahajud tiap malam. Yang kedua, setiap hari membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Jadi sebetulnya kalau bisa mengamalkan tahajud tiap malam, setiap hari membaca kulhu 1000 kali, maka salah satu hadiahnya dari Allah Ta'ala diangkat derajatnya, bahkan sudah ada yang terbukti sampai jadi presiden. Makanya Pak Ustadz pesan sama adik-adik sekalian, jaga sholat. Itu nggak merepotkan.
Anda akan tambah smart, tambah cerdas, tambah tenang. Selalu Allah mudahkan ketika mengejar cita-cita. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, wattaba'u syahawat. Ciri generasi yang rusak itu rusak moralnya. Mengapa dikatakan rusak akhlaknya, rusak moralnya? Dikarenakan tunduk kepada hawa nafsu. Tunduk kepada ambisi syahwat. Ini bahaya sekali karena zaman sekarang ini zaman yang sangat mengkhawatirkan. Kalau kita bicara narkoba ya, adik-adik yang pakai narkoba sekarang itu sudah lintas generasi. Yang pakai narkoba itu anak SD loh. Ini Pak Ustadz itu ngeruqyah anak kelas 5 SD. Begitu saya ruqyah, saya tanya emaknya, "Bu, anaknya kena apa?" Kesambet genderuwo, Ustaz. Lo kok sampean tahu anaknya kesambet genderuwo? Ini sudah diruqyah 10 kiai, 15 ustaz tapi nggak mempan. Ini namanya jin milenial ini. Jin generasi Z ya. Jin modern. Jin milenial itu adik-adik dibacain Fatihah nggak mempan. Dibacain ayatul kursi, jinnya malah hafal. Ikut ngebaca juga jinnya. Begitu kita bacain surah Al-Jin, jinnya bukan kepanasan malah nantang. Kata jinnya, gua nggak takut sama ustadz, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Makanya Anda yang punya papah atau mamahnya tukang jahit, kata Ustadz Parman, pertahankan jadi tukang jahit. Karena jin lebih takut sama tukang jahit daripada sama ustadz sekarang. Begitu saya ruqyah anak kelas 5 SD ini, ternyata memang tidak ada jinnya, tidak ada genderuwonya. Loh kok anak saya ongok-ongok Pak Ustadz? Yang enggak tahu. Ongok beler ngences, ces gitu. Bawa rumah sakit jiwa, didiagnosa oleh perawat, sampai ke psikiater, dokter SPKJ. Kata dokter spesialis, rujuk dulu ke spesialis saraf. Hasil observasi disimpulkan apa kata dokter saraf? Hancur sarafnya gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Ganja tak terbeli, sabu apalagi aibon diembat. Ini bahayanya narkoba itu begitu adik-adik. Kita ini gara-gara pandemi agak abai dengan narkoba, bahaya narkoba. Wilayah yang kemarin zona merah narkoba di Lampung, sekarang sudah jadi zona hitam semua. Karena sempat terabaikan. Covid aja yang diurus itu. Ya boleh juga sih, cuman jangan kelamaan juga. Ini Pak Ustadz minta maaf ya, ngomong nggak pakai masker ya. Karena kalau pakai masker lama-lama bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Nah, ngomong agak lama. Tapi begini-begini mah udah vaksin, aman ya, udah vaksin, swab antigen, rajin gitu. Karena saya banyak aktivitas, jadi selalu dicek kesehatan. Cuman memang lawan virus itu bukan masker. Lawan virus itu adalah imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri. Makanya penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Kasih tahu sama mama papahnya tuh, berhenti dulu nyicil itu, biar nggak penyakitan gitu. Jadi balik lagi buat adik-adik rahimakumullah, bahaya narkoba. Ini sangat menakutkan sekali dan kita itu begini. Banyak sekali kawasan-kawasan zona hitam narkoba, tahu dia make, tahu itu pengedar, tapi belum bisa ditindak. Dan jangan-jangan kepenuhan penjara kalau ditangkap. Dan ada satu kawasan di Lampung ini nggak tersentuh hukum. Bukan karena masyarakat yang kebal hukum, tapi karena jauh dari jangkauan, masyarakatnya sudah terlalu katrok. Katrok itu bahasa apa sih kira-kira? Bahasa Jerman kali ya. Sudah masih terlalu terbelakang. Sampai di kampung itu nenek-nenek saja nyabuk. Nenek-nenek nyabuk. Saya pernah ke wilayah itu naik getek itu. Ke wilayah itu nggak usah disebut, nggak enak. Mau tak upload soalnya ini.
Begitu saya kuliah situ, ada tulisan spanduk kecil itu. Tulisannya apa? Jual pelor senjata rakitan. Subhanallah. Pelor dijual umum, terbuka. Senjata api dijual sampai segitunya. Jadi kadang-kadang mau masuk ke sana juga mencemaskan, mengkhawatirkan sekali. Dan narkoba ini begini, sudah lintas profesi. Semua profesi sudah kena narkoba. Lurah di Bandar Lampung ketangkep makai narkoba. Camat ketangkap narkoba. Oknum anggota polisi narkoba, oknum ya. Di Sumatera Selatan, komandan begitu digerebek, tembak kena pantatnya. Pantat kena tembak. Oh, kalau kena palanya ya mati tuh orang. Begitu lihat komandannya sendiri. Subhanallah. Ternyata ngedar narkoba. Oknum anggota TNI sampai kolonel digerebek di hotel, nyabu. Kapolsek pesta sama anak buahnya di hotel, nyabu. Oknum ya. Jaksa ketangkap, nyabu. Hakim bahkan di Lampung loh kejadiannya pakai narkoba. Ustadz, nah belum ada. Mudah-mudahan nggak ada ya. Nanti begitu nah untuk Google aja ngomong tuh begitu. Jadi ustadz belum ada. Artis kebanyakan. Maka mohon maaf buat adik-adik ini, Pak Ustadz kasih berkata, nggak tahu sumbernya ya. Saya lagi nyari, cuman bacanya di media sosial. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Sedangkan artis dibayar mahal, tapi kelakuannya ada di antaranya malah ngerusak moral bangsa. Coba kita berhitung gaji guru. Gaji guru di Indonesia ini termasuk gaji guru termurah di dunia internasional. Yang paling tinggi itu gaji guru adik-adik Norwegia. Gaji guru di Norwegia itu sebulan 395 juta rupiah. Hampir 400 juta kalau dirupiahkan. Maka Pak Ustadz kasih tahu Anda, kalau Anda jadi presiden nanti bikin kebijakan gaji guru 500 juta sebulan. Setuju nggak kira-kira? Kan keren itu, baru keren. Norwegia itu gaji guru paling mahal. Norwegia, Swiss. Di dua negara itu sekolah gratis dari PAUD sampai S1, bahkan sampai S3. Keren, ini baru keren itu. Nah, Indonesia ini ada gaji guru honor 300.000 sebulan. Buat pulsa saja nggak cukup ya. Buat ongkos saja nggak cukup. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Sedangkan artis dibayar mahal. Coba kita berhitung. Siti Badriah, tahu Siti Badriah nggak sih? Siti Badriah itu cuma nyanyi satu lagu loh. Emang lagi santi, ti. Cuman gitu doang tuh. Bayarannya 30 juta. Satu lagu nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah, artis Indonesia yang bayarannya paling mahal itu Agnes Mo. Wah, tahu Agnes Mo? Agnes Monica itu satu lagu 200 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah, Pak Ustadz ceramah begini bengak-bengok, nggak segitu bayarannya. Tapi ikhlas lah, ikhlas ya. Ikhlas. Ya bayangkan artis dibayar mahal, tapi sayangnya kadang kelakuannya, walaupun oknum juga ya, kelakuannya nggak bisa jadi contoh. Sedangkan guru dibayar murah, apalagi guru ngaji. Kasihan guru ngaji itu. Guru ngaji itu dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Makanya buat adik-adik yang ngaji itu cerewetin papa mamahnya itu, tuh kasihan guru ngaji belum dikasih. Walaupun saya prihatin juga zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang PAUD ngaji, SD, TK ngaji, SD ngaji, lulus SD pensiun ngaji. Masih ngaji nggak sih dong adik-adik? Istiqomah kan itu ada berkahnya nantinya. Jadi balik lagi bahwasanya narkoba sangat mengkhawatirkan sekali. Kemudian yang berikutnya belum lagi pergaulan bebas. Pak Ustadz nggak mau nyampein angka-angka ya, karena Anda masih remaja. Saya khawatir angka itu destruktif nantinya. Pernah ada angka tentang indeks pergaulan bebas. Saya tahu angka semuanya itu, tapi mohon maaf,
Pak, saya ini sungkan sekali ngomong depan anak-anak kita ini. Cuman Pak Ustadz ingin sampaikan kepada Anda semua, daripada Anda terjebak dalam cinta-cintaan, lebih baik Anda mengejar cita-cita. Setuju nggak kira-kira? Yang cewek dulu lah Pak Ustadz ingatkan. Halo yang cewek, Pak Ustadz kasih tahu, jangan pernah percaya rayuan laki-laki. Setuju nggak kira-kira? Karena banyak laki-laki itu hidung belang mata keranjang. Hati-hati. Laki-laki zaman sekarang ini banyak modusnya. Iya apa iya kira-kira? Modus laki-laki itu ada 3 macam. Pengen tahu tidak? Pengen tahu tidak apa tahu banget? Tahu banget ya. Tahu aja apa tahu banget? Tahu banget. Oke. Modus laki-laki itu ada 3. 1. Modus mukhafafah. 2. Modus mutawassithah. 3. Modus mughalladzah. Itu modus apa najis kira-kira ya? Ya beti lah, beda-beda tipis ya. Jadi modus mukhafafah ini modus paling minimum, modus paling bawah, modus biasa ngechat cewek. Udah makan belum? Soker. Padahal dia itu paling susah disuruh makan mamahnya itu. Tapi sama cewek soker, udah makan belum? Udah mandi belum? Belum. Kok belum mandi sih? Mager. Pikir mager pagar di depan itu ya. Oh malas gerak. Tak temenin ya enak aja. Ini modus mukhafafah, modus paling ringan. Nanti naik dia. Muncul modus kedua, modus mutawassithah, modus optimum, modus tengah-tengah. Apa bentuknya? Jam 2 malam ngechat ceweknya, sayang, pakai sayang dia. Tahajud yuk, keren. Begitu WA-nya bunyi cengkring, karena dibuat nada dering khusus kan, cengkring, bangun. Begitu dibaca, subhanallah, nggak nyangka gua. Pikir gua dia itu nakal begajul, ternyata ngajak tahajud. Padahal dia bukan tahajud, ya nonton El Clasico tadi. Yang sedang dilakukannya boro-boro tahajud, subuh aja nggak bangun. Nah udah keseringan nanti modus mutawassithah, naik modus maksimum. Yakni modus mughalladzah, modus paling berat. Apa itu modus paling berat? Mau lulus SMA, SMK. Sayang, kita bakal terpisah jarak. Sebentar lagi kita lulus. Saya insya Allah terima di UGM Yogyakarta. Nah kamu kan sudah keterima di Papua. Jauh kan? Sayang, kita bakal LDR-an lah ya. LDR ya, bahasa Inggrisnya ya. Kita bakal terpisah jarak. Oleh karena itu sebelum kita berpisah sayang, buktikan cintamu padaku. Jawabnya apa? Pret. Jangan pernah percaya rayuan laki-laki. Laki-laki zaman sekarang itu apa slogannya? Aku lihat, aku dekat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat, bangsat. Hati-hati pokoknya, jangan pernah percaya. Habis manis sepah dibuang. Hati-hati dengan itu semua. Pokoknya yang cewek-cewek udahlah. Gaya lo cinta-cintaan ngomongin sama cowok itu, aku tidak bisa hidup tanpamu, pret. Jawabannya begitu. Kadang-kadang saking cintanya ya naik flyover, langsung the fly to the sky. Enak aja nyungsep di aspal tahu. Sudah jangan diperbudak oleh perkara cinta-cintaan, belum waktunya. Ya namanya manusia normal ya. Ngelihat cewek cantik itu adem rasanya kan gitu. Tapi ingat, jangan terjebak dengan itu semua. Begitupun yang cowok. Pak Ustadz ingatkan yang kedua buat yang cowok. Halo? Buat yang cowok Pak Ustadz ingatkan.
laki-laki itu nggak penting tampan, yang penting mapan, bro. Bener, kalau Anda mapan deh, apalagi jadi menteri, jadi gubernur ya, jadi YouTuber hebat gitu ya, jadi crazy rich. Tapi jangan crazy rich eca-ecaan. Ternyata ujung-ujungnya ditangkap polisi juga kan, jangan. Allahu Akbar. Kan kita terperdaya ya, pamer harta. Begitu pamer harta di mana-mana ternyata trading. Tradingnya trading lebih kepada perjudian. Tapi dia songong juga sih ya. Dia ngomong apa? Tuhan aja bingung miskinin gua. Songong bin sombong, rasain lo dimiskinkan Allah betul. Nah ini Pak Ustadz jadi ingatkan satu hal ini. Hati-hati sama mulut ya. Hati-hati sama mulut. Karena di Inggris ada kejadian 4 anak SMA liburan pakai mobil sedan. Kemudian pamit sama orang tuanya, mamahnya. Mah, mau jalan liburan. Apa kata mamahnya? Hati-hati di jalan, semoga Tuhan bersama kalian. Kata anaknya, mah, Tuhan kalau mau ikutan, nggak muat kursinya. Cuman 4 ini. Tapi kalau di bagasi mah muat. Jalan saja begitu. Kecelakaan di jalan tol. Pindah arah mobilnya. Di arah berlawanan, dilindes tronton, remek 4-4-nya mati semua, cuman bagasi yang utuh sama sekali. Hati-hati dengan lisan. Pernah nonton film Titanic? Bahasa Inggrisnya Titanic. Apa kapal itu tenggelam karena di sana ada maksiat? Enggak juga. Di kapal lain banyak maksiat, enggak tenggelam. Apa karena di sana ada minuman keras? Di kapal yang lain banyak minuman keras, tapi enggak tenggelam. Apa dikarenakan di sana banyak orang zina? Di kapal pesiar yang lain banyak orang zina tapi nggak tenggelam. Dia tenggelam hanya gara-gara omongan. Insinyur Thomas Anders, perancang kapal Titanic, ditanya wartawan, apa hebatnya kapal ini? Kata dia, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Oke, jajal kata Allah. Balik lagi. Buat yang cowok, mapankan diri Anda. Iyalah kalau masih ABG begini mah yang cewek tuh, yang namanya anak ABG SMP SMA yang dikoleksi foto cowok itu yang tampan. Makanya kalau di kamar simpen foto tempel di kamar Lee Min Ho. Nggak mungkin kan nyimpen foto Lee Min To. Nggak mungkin, pasti Lee Min Ho. Kalau Indonesia itu Ferrell, Tengku Rasya, Aliando Syarif. Ya nggak adalah anak ABG SMA koleksi foto Ustadz Suparman. Ya kalau buat nakut-nakutin kuntilanak bisa lah itu. Emang wayahnya, tapi ingat perempuan begitu umur selawe 25 tahun sampai 30 tahun perempuan berubah. Yang dibutuhkan dari laki-laki bukan tampan tapi mapan. Walaupun palanya peyang, mukanya bopeng, hidungnya belesak. Yang penting dompetnya tebel, ATM-nya penuh, tabungannya di bank, usahanya banyak, mapan, nggak kelihatan peyangnya, nggak kelihatan bopengnya, yang penting mapan. Makanya buat adik-adik, sukseskan diri Anda. Mau cantik kayak manapun, mepet saya, mepet. Nggak usah khawatir. Tapi kalau Anda terjebak narkoba, pergaulan bebas, ini yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Maka jangan pernah terjebak dengan pergaulan bebas. Jangan sampai kita mencoreng arang hitam di wajah kedua orang tua kita. Karena begini, pernah nggak Anda melihat Allah tertawa? Pernah lihat Allah tertawa? Pernah lihat Allah tersenyum? Enggak kan? Kalau Anda ingin melihat Allah tertawa dan tersenyum, maka sama saja Anda sudah membuat Tuhan tertawa, sudah membuat Tuhan tersenyum. Kalau Anda membuat orang tua Anda bangga, maka sama saja Anda sudah membuat Allah bangga. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Maka jangan pernah sekali-kali menyakiti hati orang tua. Sakitnya dibentak anak itu lebih sakit daripada melahirkannya.
Pak Ustadz ulangi lagi, sakitnya dibentak anak itu lebih sakit daripada melahirkannya. Baik, sekarang kita ke yang ketiga, poin yang terakhir. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, tanyain ya. Yang ketiga, generasi yang siap berkarya. Ini yang terpenting sebetulnya. Ada ungkapan yang sangat indah begini. Laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anada. Laisal fata mayyaqulu kana abi. Bukanlah pemuda yang hebat yang selalu membangga-banggakan orang tuanya. Jadi adik-adik, kalau ada kebetulan Anda bernasib punya orang tua hebat, entah jadi apapun dia berhasil, yaitu nasib baik artinya. Tetapi punya orang tua yang baik, yang hebat, itu sebuah keberuntungan. Tapi semata-mata membangga-banggakan orang tua, itu sebuah kerugian dan kebinasaan. Betapa banyak anak yang terlunta-lunta, tenggelam dan tidak ada manfaat sama sekali walaupun punya orang tua yang sukses dan berhasil, karena dia hanya bergantung kepada kemuliaan orang tuanya. Laisal fata mayyaqulu kana abi. Bukanlah pemuda yang hebat yang selalu membangga-banggakan orang tuanya. Kadang-kadang kan ada sih ya, sombong. Bapak lu mah cuman kopral, papa gua no komandan Hansip. Sombong. Kadang-kadang sedemikian rupa membangga-banggakan keturunan, membangga-banggakan nasab ya, membangga-banggakan orang tua. Tapi generasi yang terbaik itu walakinnal fata mayyaquluha anada. Generasi terbaik itu yang selalu saya ambil contoh yang sederhana itu siapa itu? Rizky Febian ya. Kan contohnya orang sukses saja ya. Rizky Febian punya bapak, nama bapaknya siapa? Sule. Sule itu perasaan saya biasa aja, masih gantengan saya. Cuman istrinya itu loh, Natalie Holzer. Cantiknya. Karena apa? Duitnya bro. Coba kalau jelek, nggak mau lah ya. Balik lagi bahwasanya Rizky Febian memang punya bapak yang sukses. Dia punya bapak yang sukses, kaya dan terkenal, itu keberuntungan. Tapi dia tidak mau bergantung kepada keberuntungan itu. Dia selalu mengatakan, ha anada, inilah saya akan berkembang dengan potensi saya sendiri. Orang tua tinggal memfasilitasi, nanti tinggal dia yang mengembangkan diri. Nah buat Anda juga begitu. Bahkan begini, betapa banyak kisah orang sukses yang bukan karena fasilitas orang tuanya. Saya ambil contoh besarnya ya Pak Jokowi itu kan. Pak Jokowi itu bukan anak siapa-siapa, tapi bisa jadi presiden. Tapi kalaupun memang Anda punya orang tua hebat, orang tua yang jadi pejabat, atau orang tuanya menjadi tokoh yang hebat misalnya, yaitu keberuntungan. Tapi jangan bergantung pada itu, jadilah diri Anda sendiri. Berkarya dengan karya yang sebaik-baiknya. Jadi generasi yang produktif. Saya ambil contoh begini. Game. Anak-anak ini juga mesti Bapak Ibu disertai materi khusus tentang bahaya game ya. Itu kalau sudah kecanduan game itu luar biasa. Sekolah bisa tinggal. Karena kalau sudah main game itu bisa semalam suntuk kan. Bisa semalam suntuk bahkan nggak tidur. Tidurnya menjelang subuh. Ada banyak anak SMA di Bandar Lampung ini sampai DO dari sekolah mesti pindah sekolah. Hanya gara-gara kecanduan game. Jadi malam nggak pernah tidur. Itu bahaya sekali. Kecanduan game itu sama dengan kecanduan narkoba. Itu sangat berbahaya. Makanya adik-adik, jangan jadi yang konsumtif, jadi yang produktif. Itu banyak betul orang main game tapi kaya. Siapa aja kira-kira? Miao Au kita apa ya? Tahu nggak tuh? Ya, Miao Au gitu. Saya nyebut aja susah itu. Terus ini yang konten ada bocilnya itu. Ini anak SMA tuh kali ya. Yang dia sama adiknya yang dipanggil bocil-bocil itu, miliaran dia. Jadi begini nih, bukan berarti sepenuhnya dilarang main game itu, tidak. Tapi gimana caranya agar menjadi produktif. Bukan jadi konsumtif, apalagi menjadi kecanduan dan sangat berbahaya. Sampai nggak sekolah, sampai nggak mau belajar lagi, sampai mengabaikan kewajiban.
Sama kayak ber-YouTube ini. Pak Ustadz ini ber-YouTube, alhamdulillah ya, sudah 3 bulan berturut-turut ini. Jadi Google AdSense-nya itu sudah dikirim 20 juta sebulan. Alhamdulillah. Nggak mudah loh, untuk konten ceramah itu nggak mudah. Untuk sampai ke sana itu nggak mudah. Kalau konten hiburan, musik kan begitu ya, rata-rata kan orang muternya berulang-ulang. Artinya silakan kita mau ber-YouTube silakan, mau ber-Instagram silakan, tapi gimana caranya biar produktif, biar ini menghasilkan, biar mendatangkan manfaat buat orang lain. Itu namanya generasi muda yang siap berkarya. Dan adik-adik jangan pernah ingin jadi seperti orang lain. Jadi diri Anda sendiri. Berjuang dengan kemampuan yang apa adanya, yang penting istiqomah mengejar cita-cita. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya. Percayalah. Mudah-mudahan kalau Anda sungguh-sungguh sesuai dengan potensi masing-masing, Allah berikan kemudahan untuk mencapai cita-cita. Baik.